Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Kanadata dimanapun Anda berada? Semoga senantiasa sehat. Pada kesempatan ini, Kanadata kembali menghadirkan video-video informatif. Kali ini kita akan membawakan topik mengenai bagaimana kita membuat sendiri tabel R untuk alpha 5% dan alpha 1% di Microsoft Excel untuk uji dua sisi. Apa itu tabel R? Tabel R ini sangat kita perlukan ketika kita melakukan perhitungan manual untuk uji korelasi. Jadi, ketika kita melakukan uji korelasi, misalkan antara dua buah variabel, kita akan memperoleh nilai koefisien ya, atau R hitung ya. Kemudian, kalau kita menghitung secara manual, kita butuh dibandingkan dengan R tabel untuk membuat keputusan apakah hipotesis kita diterima atau ditolak. Jadi prinsipnya, kalau nilai R hitung lebih besar dari R tabel, itu artinya H0-nya ditolak atau hipotesis alternatifnya yang diterima. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antar variabel yang kita uji tersebut. Sebaliknya, jika R hitung lebih kecil dari R tabel, itu artinya H0 diterima. Artinya tidak terjadi hubungan yang signifikan antara variabel yang kita uji. Sebelumnya, kalau kita melakukan pengujian secara manual, kita umumnya bisa memperoleh atau melihat R tabel itu di halaman-halaman terakhir atau di lampiran-lampiran dari textbook statistik. Namun, ternyata kita bisa membuat sendiri loh dengan menggunakan Microsoft Excel. Terlepas berapapun N yang kita butuhkan, kita akan bisa membuat sendiri. Nanti buktinya, kita bisa bandingkan antara hasil perhitungan kita menggunakan Excel dengan tabel yang teman-teman punya semuanya. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung buka lembar kerja di Microsoft Excel-nya. Dan teman-teman bisa mengikuti tutorial ini langsung membuka Excel-nya sambil menonton video ini tentunya. Baik, sebelum kita memulai melangkah melakukan video ini, jika teman-teman belum berlangganan channel ini, silakan teman-teman bisa subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal update video terbaru dari Kanda Data. Yang pertama, ini untuk R tabel ya. Kita akan membuat alpha 5% dan 1% ya. Oke. Yang pertama, kita mengikuti dari rumus. Yang pertama, untuk membuat R tabel adalah kita menggunakan langkah-langkah perhitungan di mana kita harus mencari nilai dari T tabel dulu, kemudian kita bagi dengan DF atau degree of freedom-nya, plus T tabelnya kita kuadratkan, kemudian baru semuanya kita akarkan. Kalau di Excel, untuk akar ini kita cukup pangkatkan setengah atau 0,5. Ya, jadi ini yang menjadi perhatian. Jadi yang pertama, kita akan mencari untuk yang alpha 5%. Jadi langkah pertama kita perlu mencari nilai T tabel dulu. Ya, untuk DF1 sampai dengan DF yang ke 100 ya. Kalau teman-teman sampelnya banyak, N-nya banyak, ya langsung saja silakan buat sampai 1000 juga boleh. Tinggal kita copy paste rumus yang telah kita buat. Yang pertama, kita ketikkan formula sama dengan. Kalau untuk mencari T tabel, kita ketikkan rumus T, I, N, V, ya, buka kurung. Di sini kita akan melihat, di sini ada keterangan probability titik koma degree of freedom. Ini ada berbeda juga ya, nanti ada yang titik koma, ada yang koma. Tergantung teman-teman format dari separator desimal. Apakah separator desimalnya titik atau koma ya. Di sini saya akan menggunakan yang separator setting. Ini settingan yang separator desimalnya adalah koma ya, standar Indonesia. Kalau teman-teman di luar negeri, untuk separator desimal itu pakai titik ya. Jadi teman-teman akan menyesuaikan. Jadi ikuti saja rumusnya ya, yang ada di sama dengan formula ya, sama dengan TINV. Probability-nya adalah 5% yang akan kita kerjakan terlebih dahulu, berarti 0,05. Kemudian kita titik koma, degree of freedom-nya adalah 1 ya, karena kita akan mencari yang satu dulu, kemudian tutup kurung. Enter. Jadi ketemu 12,706 untuk DF1 dari T tabel. Kita copy paste rumusnya.
Ya, dengan cara seperti biasa, saya yakin teman-teman Sobat Kanadata sudah terbiasa melakukan ini. Sudah selesai, selanjutnya kita menghitung untuk penyebutnya, yaitu akar dari DF plus T tabel kuadrat. Ya, akar itu sama dengan pangkat setengah ya. Sama dengan kita buat kurung saja, buka kurung, DF-nya adalah 1 ya, kita linkkan, kemudian ditambah ya, boleh kita langsung ya. Nah, ini 12,706 kita pangkatkan 2. Jadi pangkat itu gabung dengan angka 6. Jadi teman-teman cukup ketikkan shift angka 6, itu akan muncul tanda pangkat. Tinggal kita butuhkan pangkat berapa. Di rumus adalah pangkat 2 atau kuadrat. Tinggal kita pangkatkan 2, tutup kurung, kemudian kita akarkan. Akarnya adalah sama dengan pangkat setengah. Nah, sampai sini sudah jelas, kita tinggal tekan enter. Akan muncul nilainya. Selanjutnya kita copy paste rumusnya dengan cukup mudah ya, sampai dengan DF ke 100. Oke, apakah sudah selesai? Belum ya, karena kita baru mencari pembilang dan penyebutnya. Tinggal cari R tabelnya adalah sama dengan yang T tabel dibagi dengan DF plus T tabel kuadrat diakarkan. Enter. 0,9969. Tinggal kita copy paste rumusnya sampai ke DF ke 100. Oke. Kalau teman-teman penasaran, silakan teman-teman bisa pause video ini, kemudian teman-teman ambil buku statistiknya, cari untuk R tabel yang 5%, sama atau tidak. Untuk yang dua sisi ya. Kalau satu sisi ya tinggal kita bagi dua ya. Kalau alfa 5% dua sisi ya sama dengan alfa 2,5% untuk satu sisi. Ya, tinggal kita mencari yang 10% kalau kita menginginkan 5% untuk yang satu sisi. Ini untuk uji dua sisi ya. Oke, sudah beres? Silakan dibuktikan kalau benar, artinya sudah tepat. Oke, kita lanjutkan untuk yang 1%. Kita hitung dulu indeks pembilangnya. Kita mencari nilai T hitung untuk 1%. TINV, kalau tadi probability-nya 0,05, sekarang kita rubah menjadi 0,01. Ya, jadi sudah jelas ya, karena 1%. Titik koma, kemudian degree of freedom. Selanjutnya kita tutup kurung, tekan enter. Selanjutnya tinggal kita copy rumusnya. Nah, sampai di sini boleh kita 4 desimal, 3 desimal deh. Oke, sampai di sini sudah jelas ya. Jadi rumusnya sama ya. TINV 0,01, kalau yang 5% 0,05. Ya, jadi sama. Cuma beda probabilitasnya atau probability-nya. Sekarang untuk yang penyebutnya sama dengan buka kurung, DF-nya adalah 1, kemudian ditambah T hitung, T tabel maaf ya. T tabel untuk 1% dikuadratkan, tutup kurung, kemudian diakarkan. Nah, sampai sini tekan enter. Oke, tinggal kita copy paste rumusnya. Oke, kalau kita sudah tahu rumusnya, cukup mudah ya. Kemudian tinggal cari R tabelnya, tinggal kita bagi saja pembilang dengan penyebut tadi ya. Tinggal kita copy paste rumus juga. Wow, ternyata cukup mudah ya. Silakan teman-teman lihat lagi ya. Pause videonya, silakan cek lagi di buku statistik atau lampiran teman-teman ya, lampiran buku yang ada R tabelnya. Yang 1% sama tidak untuk yang dua sisi. Oke, kalau sama berarti perhitungan kita benar. Dan ternyata teman-teman bisa membuat R tabel atau R tabel dengan mudah ya. Tabel R dengan mudah menggunakan Microsoft Excel. Ya demikian video tutorial kita kali ini. Semoga memberikan pencerahan dan manfaat untuk teman-teman semuanya. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jika ada pertanyaan atau ada saran, silakan tinggalkan di kolom komentar. Baik, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.